Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik Bincang Inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan yang akan menemani hari-harimu membahas seputar dunia demokrasi dan kepemiluan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu transformasi digital KPU menuju pemilu berbasis data. Kita akan mengupas bagaimana KPU terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi digital, sistem informasi kepemiluan, aplikasi Sidalih hingga digitalisasi proses pemilu guna mewujudkan tata kelola pemilu yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Dan saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan banyak wawasan kepada kita semua, yaitu Bapak Sigit Prayitno, selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat datang Pak Sigit, terima kasih. Selamat datang. Kok saya selamat datang ya? Grogi kayaknya ya Pak Sigit ya? Enggak lah. Oh enggak, oke. Mbak Siwi sehat Mbak Siwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Udah enggak kurusan kan ya Pak? Sedikit sih. Ya oke. Skip ya teman pemilih ya. Ini Pak sebagai pertanyaan pembuka ya Pak. Ini pasti teman pemilih juga udah enggak sabar banget untuk menyaksikan episode kali ini, yaitu sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu itu apa? Ya, transformasi digital dalam pemilu itu kan bentuk dari upaya kami di KPU untuk memanfaatkan teknologi informasi, baik itu dalam bentuk teknologi informasi berbasis web maupun dalam bentuk aplikasi. Jadi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya jelas untuk pekerjaan-pekerjaan KPU biar lebih mudah, lebih efektif dan lebih efisien. Okay. Kemudian juga kita juga harus mengikuti zaman. Bukan cuma aplikasi yang dirubah, tapi juga budaya kerjanya kita juga ikut dirubah karena kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Itu Mbak Siwi. Oke Pak. Jadi ini Pak, tadi kan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu itu salah satu hal yang bisa digarisbawahi adalah untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Betul. Namun di samping itu, mengapa transformasi digital ini menjadi kebutuhan yang sangat penting khususnya bagi KPU Pak? Ya, kita tahu bersama bahwa semakin kesini itu tantangannya itu semakin kompleks. Dari segi apapun, apalagi di KPU itu dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Bahkan penduduknya itu kalau tidak salah itu kita ada di peringkat 4 dunia. Oh. Penduduknya ada di peringkat 4. Kemudian juga wilayahnya Indonesia itu kan wilayah yang pulau-pulau, ada ribuan pulau, juga termasuk dengan wilayah yang sangat luas di dunia. Jadi kenapa kita harus melakukan perkembangan di dalam teknologi informasi? Karena tidak mungkin ketika kita memiliki informasi yang sangat penting harus disampaikan ke ujung belahan Indonesia yang ada di perluar, harus menggunakan surat. Bisa saja informasi kita buat sekarang bersurat sampainya bulan depan. Jadi ini pentingnya kami dari KPU itu untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Begitu Mbak Siwi. Baik Pak. Ini di samping kuantitas dari jumlah penduduk ya Pak. Ya. Kita nomor 4 di dunia, semoga ini juga bisa diiringi dengan perkembangan ataupun peningkatan kualitas dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebenarnya kalau untuk inovasi digital yang telah dikembangkan oleh KPU sejauh ini itu sudah meliputi apa saja? Ya, jadi perkembangan digital di KPU itu sudah banyak sekali. Sebagai contoh itu kami itu memiliki satu sistem yang namanya itu Sidalih. Ada juga sistem namanya itu Sipol, Silog, Sirekap, yang sisi untuk keperluan pemilu itu banyak sekali. Yang tujuannya itu apa? Yang jelas untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Gitu. Oke Pak, ini ada Sidalih, ada Sipol ya Pak tadi Ya, Pak? betul. Kalau terkait dengan Sidalih ini itu bisa dijelaskan Pak ke teman pemilih sebenarnya Ya, apa?
Jadi di KPU itu ada namanya SIDALI. SIDALI itu kan kepanjangannya Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem informasi data pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih ini adalah sistem yang dimana itu terdapat data pemilih dari semua warga Indonesia. Tentunya yang masuk ke dalam sistem ini adalah warga-warga Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. 17 tahun, sudah menikah, Ya. kemudian dibuktikan dengan memiliki kartu identitas penduduk. Nah, sistem SIDALIH inilah bagi kami KPU, bagi penyelenggara itu sebagai alat bantu yang sangat luar biasa, karena dengan adanya sistem data pemilih ini data ganda itu bisa dideteksi dengan mudah. Iya. Jadi artinya ketika di dalam sistem itu ada data ganda yang tiba-tiba muncul, kita bisa tahu ini loh data gandanya ada di sebelah sini, ada di desa ini. Nah, dari situ kami mengeksekusinya dengan cepat, dengan tepat. Data juga dengan sistem ini bisa lebih akurat. Kemudian ketika data bisa dieksekusi dengan cepat, data lebih akurat, kami memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk melayani masyarakat dengan lebih tepat, lebih cepat, kemudian lebih transparan. Baik. Karena apa? Ketika data pemilih itu sudah tersedia, sudah diolah, kan tentunya data pemilih ini harus disampaikan kepada masyarakat. Iya. Kan seperti itu kan. Ketika disampaikan kepada masyarakat, masyarakat dapat mengaksesnya. Masyarakat itu kan dapat mengakses. Nah, aksesnya lewat apa? Lewat portal-portal resmi di KPU. Sebagai contoh itu bisa melalui cek DPT online. Nah, dari situ itu masyarakat bisa tahu, oh saya ini sudah terdaftar sebagai data pemilih. Oh saya ini sudah terdaftar sebagai data pemilih. Namun ada elemen data yang salah. Misal tanggal lahirnya harusnya 11, tertulisnya 17. Itu kan berarti kan salah. Jadi masyarakat bisa menyampaikan informasi yang benar kepada KPU. Nah, dari situ kami bisa dengan mudah memperbaiki data-data yang mungkin kurang valid yang tersampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, misalnya tadi disampaikan itu SIDALIH, ke depan itu jelas masyarakat dapat terlayani dengan baik dan terakomodir data-data pemilih dengan lebih tepat. Tidak ada lagi data ganda, tidak ada lagi data yang tidak tepat sasaran, belum 17 tahun, belum menikah tapi sudah masuk, berarti itu kan tidak tepat sasaran. Itu bisa kami selesaikan. Gitu, Mbak. Baik, ini malah sudah dikupas secara tuntas ya Pak, baik dari penjelasan maupun manfaat dari SIDALIH ini, baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi masyarakat itu sendiri. Lalu terkait dengan sistem digital ini Pak, pastikan terdapat hal-hal yang menyangkut keamanan yang perlu untuk lebih dijaga seperti itu. Nah, dari KPU sendiri sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu bagaimana menjaga keamanan data pemilih ini di dalam sistem digital yang sudah ada? Ya. Yang pertama memang di KPU itu setiap aplikasi atau setiap sistem informasi itu memiliki standarnya sendiri-sendiri. Jadi tidak asal ada aplikasi belum diuji terus dipakai, itu tidak ada. Semua diuji terlebih dahulu, jadi standarnya sudah jelas. Ini aplikasi yang layak, ini aplikasi yang tidak layak. Itu dari awal penggunaan aplikasi seperti itu. Dari awal sudah diuji coba dulu. Kemudian ada pengawasannya. Jadi nggak jalan sendiri gitu ya? Tidak jalan sendiri. Dan tentunya kalau berbicara mengenai dengan keamanan, KPU juga bekerja sama dengan BSSN. BSSN itu kan Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, di situ BSSN itu ikut menjaga data-data KPU. Baik itu dari malware, dari virus, terus dari hacker dan lain sebagainya. Gitu Mbak Siri. Baik. Jadi kalau untuk menjaga keamanan data pemilih ini KPU itu juga menjalin dengan lembaga-lembaga luar gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Selain SIDALIH nih Pak, pasti KPU itu juga di dalam melakukan tahapan pemilu tidak bisa berjalan sendiri. Lalu selain sistem informasi, apalagi yang cukup penting di dalam tahapan pemilu Pak, selain SIDALIH itu sendiri? Kalau kita ingat ketika dalam sebuah pemilu itu ada pencalonan, baik itu pencalonan
kepala daerah, pencalonan legislatif, itu kan pasti ada namanya sistem yang mungkin sering itu muncul di televisi, di media sosial, namanya sistem silon. Silon itu untuk pencalonan. Kalau untuk biasanya kalau di KPU itu kalau musimnya musim perekrutan CPNS itu Iya. kami banyak sekali didatangi masyarakat. Itu untuk apa, Pak? Kalau boleh Kan tahu. kayaknya kan enggak nyambung kan. Iya, Mau daftar CPNS kok datanya ke datanya ke KPU. KPU. Nah, di situ yang datang ke KPU itu biasanya namanya tercatut di dalam partai politik. Lah, sistem yang digunakan di situ adalah salah satunya sipol. Nah, tujuannya apa? Karena kita tahu kalau PNS itu kan tidak boleh terafiliasi dengan Partai politik partai manapun. politik manapun begitu. Kemudian ada Sirekap. Sirekap itu tujuannya untuk apa? Sirekap itu kan ketika merekapitulasi hasil yang dilakukan secara berjenjang dari bawah sampai tingkat atas di tingkat RI. Kemudian ada lagi banyak lah, ada Sirekap, ada Sipol, ada Silog. Silog itu untuk logistik. Logistik, jadi kebutuhan yang kita butuhkan dalam penyelenggaraan pemilu itu berapa? Lah disitulah direncanakan, disitulah nanti dipesannya berapa, diorderinya berapa, dan kemudian disitulah nanti didistribusikan ke setiap daerah, setiap desa itu seberapa. Jadi bisa tepat dan tepat karena sistem-sistem yang ada di KPU gitu. Baik, dari berbagai sistem informasi yang sudah ada ini Pak, ini kan pasti dapat meningkatkan yang namanya transparansi pemilu. Betul. Lalu digitalisasi yang tercipta dari berbagai sistem yang sudah ada ini, bagaimana sih bisa meningkatkan transparansi pemilu yang ada di Indonesia? Bagaimana bisa meningkatkan Transparansi transparansi pemilu. pemilu? Kalau kita melihat secara gambaran sederhana saja. Iya, Dulu sebelum era digital ini berkembang, masyarakat itu tidak tahu. Ketika ada pemilu ini toh tahapannya sudah sampai mana sih? iya, Kapan mulainya pendaftaran calon? Kapan mulainya kampanye? Tidak tahu. Tapi dengan adanya sistem-sistem ini masyarakat bisa langsung memantau secara real time. Baik itu melalui media sosial, bahkan media-media nasional seperti televisi. Karena televisi itu kan sekarang juga banyak yang menyiarkan secara langsung. iya. Jadi transparansi itu jelas-jelas sangat meningkat dengan adanya sistem-sistem tersebut. Bahkan kalau di acara-acara pleno kita, Iya, kayak kemarin itu kan ada pleno PDPP. PDPP Triwulan 1, kami juga menyiarkan secara live lewat YouTube. Iya. Artinya transparansi yang kita sajikan ke masyarakat itu kan berarti nyata. Iya. Begitu, kira-kira begitu. Jadi dampaknya apa dengan transparansi, meningkat apa tidak? Jelas sangat Jelas meningkat ya. Betul. Oke. Baik. Dari tadi kita kan ngobrolin soal digitalisasi ya Iya, Pak. betul. Itu kan pasti berdampak pada efisiensi kerja penyelenggara pemilu. Ya, Nah, dampaknya ini tuh bagaimana Pak? Apakah bisa diceritakan kepada para teman pemilih semuanya yang mendengarkan podcast kali ini? dampak bagi penyelenggara pemilu. Di zaman yang sekarang itu sudah bukan lagi zaman serba manual. Iya, Salah satu contoh yang paling mudah saja, ketika kita mau bersurat. Dulu itu kalau bersurat itu pengirimannya lewat Pos. kurir atau pos. Kalau tidak terlalu jauh lewat kurir, kalau jauh itu lewat pos. Itu masih memakan waktu. iya, pasti. Kalau ya sekarang dibuat PDF surat, tinggal klik kirim lewat WA ataupun lewat email, Iya. langsung sampai. Artinya apa? Bermanfaat apa tidak? Jelas. Jelas bermanfaat. Jelas bermanfaat. Itu contoh-contoh nyata. Iya, Kemudian pelaporan-pelaporan ketika ada di daerah-daerah yang terpencil. Kalau masih manual, harus turun, harus tunggu angkot, harus bawa sepeda motor, kendaraan, keburu dan lain selesai. sebagainya. Sudah selesai. Iya. Nah, kalau dengan adanya sistem-sistem ini, sekali gerakan, sekali klik misalnya pakai WA, langsung sampai, langsung turun. Tinggal nanti jaringannya ada atau tidak, gitu Iya. aja. Itu yang jadi permasalahan paling di situ. Gitu. iya.
Lalu tantangan terbesar Pak dalam penerapan transformasi digital di lingkungan KPU itu meliputi apa saja? Yang pertama jelas infrastruktur teknologinya. Iya, Tidak semua daerah itu memiliki komputer yang layak. Yang layak artinya yang senantiasa mengikuti perkembangan iya, teknologi. Kalau komputer di kita itu mungkin sudah Core i3, Core i7 sampai ke atas. Di pinggiran itu masih mungkin Pentium 4, Pentium 3. Mungkin ada yang masih seperti itu. iya, Artinya apa? Memang perkembangan itu harus juga diikuti dengan alat-alatnya, prasarananya juga harus diikuti. Kemudian SDM-nya. SDM-nya, kalau SDM-nya itu baru-baru, seperti mbaknya ini kan belum Gen Z. lama lulus kayaknya ya, Iya, Gen Z. Itu mungkin mudah itu mengikuti perkembangan zaman, tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua itu kan agak kerepotan. Nah, iya, itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian akses jaringan internet yang tidak merata dan juga literasi digital masyarakat kita yang mungkin juga belum merata. iya. Kenapa itu jadi penting? Jadi penting kayak gini. Ketika kita di Pekalongan, di wilayah Pekalongan ada di Petung sana, itu enggak ada jaringan. Benar-benar Jadi susah sinyal. susah. Di beberapa titik itu benar-benar tidak ada jaringan. Jangankan jaringan, listrik aja enggak ada. Ada itu tempat-tempat yang tidak termasuk listrik. Bukan satu lingkup desa atau satu lingkup kecamatan, enggak. Tempat-tempatnya. Hmm, Tempat-tempatnya. Jadi iya, berbeda ya. iya, Kalau di luar Jawa sih masih banyak. iya, Nah, kalau di sini listrik itu sudah masuk semua, tapi ada beberapa titik yang memang belum terjangkau. Jadi mereka harus narik kabel jauh. Nah, itu juga jadi salah satu kendala. iya, Gitu. Kemudian masyarakat kita juga pemahaman tentang literasi digitalnya itu belum merata. Kalau berbicara masyarakat di daerah perkotaan itu jelas mereka SDM-nya lebih maju. iya. Tapi bagaimana kalau kita berbicara dengan SDM yang ada di pegunungan, yang ada di pinggiran, itu yang tidak bisa disamakan. Nah, itulah kenapa kami dari KPU itu tidak berhenti selalu untuk bersosialisasi tentang pemilu kepada masyarakat di semua lapisan, bukan hanya ada di perkotaan, juga ada di perdesaan maupun di pegunungan. Baik. Gitu. Selain sosialisasi Pak di semua lapisan masyarakat ya, Ya. KPU di dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi dari infrastruktur, infrastruktur, Ya. nih kelihatan gurih banget. Terus SDM, akses jaringan, literasi digital, Ya. itu bagaimana KPU menghadapi tantangan tersebut? Yang jelas kami selalu berkoordinasi. Koordinasi. Karena koordinasi itu bagi kami itu kunci utama dalam segala pemecahan masalah. Tanpa koordinasi kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu secara sendirian. Iya, Kita harus bersama-sama saling bahu-membahu. Kalau terjadi masalah di tingkat desa, kita harus berkoordinasi dengan yang punya wilayah di desa. Kalau berbicara masalah tentang data kependudukan, kita harus berkoordinasi dengan Dukcapil. Kalau berbicara dengan masalah keamanan, kita berkoordinasi dengan kepolisian atau tentara gitu. Ketika terjadi masalah dengan sistem, tentunya juga kita harus berkoordinasi dengan tadi, misalnya kalau ada malware, ada pencurian data, kita bisa berbicara dengan BSSN gitu. Jadi semua itu harus kita lakukan bersama-sama. Oke. Pak udah menjelaskan ya koordinasi dengan berbagai lembaga yang ada ketika menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada seperti itu. Lalu bagaimana Pak peran masyarakat di sini di dalam mendukung transformasi digital pemilu sendiri? Itu bagaimana? Peran masyarakat jelas sangat kami butuhkan. Dibutuhkan dalam hal apa? Dalam hal mereka itu menyaring informasi. Jangan sampai KPU itu sudah menyediakan link-link yang informasinya itu valid, kanal-kanal yang informasinya itu jelas dapat dipercaya, terus mereka percaya dengan berita-berita di luar kanal-kanal kami. Tentunya dalam hal berkaitan dengan informasi kepemiluan. Nah, peran masyarakat di sini tentunya diharapkan bahwa masyarakat itu
bisa menyaring informasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sekaligus juga mereka masyarakat itu bisa mempelajarinya. Artinya mempelajari itu kan kita harus tahu dulu. Ketika sudah tahu dicoba. Yeah. Sebagai contoh, ketika mereka itu mau tadi di awal musimnya daftar CPNS, tahu tidaknya seseorang itu tercatat sebagai anggota parpol, itu kan harus mengetahui identitasnya di sistem sipol itu. Apakah dia masuk anggota parpol atau bukan? Kalau masuk berarti kan dia harus tahu caranya. Oh, saya harus buka aplikasinya lewat website, terus saya harus masukkan NIK-nya, begitu. Ketika dicantumkan, dimasukkan, terus diproses muncul tidak termasuk anggota parpol atau nihil, atau mungkin termasuk anggota parpol si A, B, C, D. Nah itulah fungsinya masyarakat agar bisa ikut berperan aktif dalam transformasi digital di KPU. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak, transformasi digital itu juga mendukung prinsip pemilu yang jujur dan adil. Itu apakah benar statement tersebut? Lalu ketika benar, bagaimana penjelasan dari statement tersebut? Jelas dong. Jelas ya? Iya, kenapa? Azas pemilu maupun prinsip pemilu itu ada jujur dan adil. Oh iya. Kalau azas pemilu itu kan luber jurdil. Iya. Luber jurdil, jujur dan adil. Kalau digitalisasi itu tidak memenuhi syarat itu, maka tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Jujur dan adil artinya apa? Kita juga harus berani menyajikan semua tahapan bisa diikuti masyarakatnya dengan transparan. Ada pelaporannya juga transparan. Berapa jumlah DPT yang kita punya juga harus disampaikan ke masyarakat, juga harus sesuai, dapat dipertanggungjawabkan. Karena sebagai contoh saja begini, ketika proses perekapan suara, itu kan di media sosial itu kan banyak, si A yang menang, si B yang menang, si C yang menang, kayak gitu. Semua mengklaim menang. Lah tapi tahu tidaknya menang itu kan harus melalui yang namanya rekapitulasi berjenjang. Lah rekapitulasi berjenjang itu dapat kita pantau juga melalui yang namanya sistem-sistem digital, misalnya dari live streaming begitu, ataupun dari websitenya KPU kan ada itu yang website perolehan suara. Nah itu bisa diikuti dari kanal-kanal digital tersebut. Tapi ketika sistem tersebut sedang digunakan ya Pak, sedang berjalan itu kan pasti adalah 1-2 hal kendala teknis. Betul. Pasti itu. Lalu bagaimana KPU memastikan sistem digital ini tetap berjalan saat terjadi kendala teknis? Kemarin kita berbicara, sebagai contoh saya ingin berbicara kemarin. Ketika rekapitulasi di Kabupaten Pekalongan, sebelumnya kami juga, ini sebelum rekapitulasi kami datang ke PLN. Hubungannya apa rekapitulasi dengan PLN? Mungkin kalau yang belum tahu kan seperti itu. Hubungannya kami meminta dukungan dari PLN untuk apa? Untuk bisa menjaga listrik biar stabil, tidak mati, tidak putus jaringan listriknya. Nah, termasuk di kantor KPU juga disediakan atau dipinjami genset yang besar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar prosesnya itu berjalan tanpa putus karena listrik mati. Karena semua yang dilakukan dengan digital itu bersumber dari listrik dan Bener internet. banget. Iya kan? Kita mati listrik berapa menit aja udah kacau, gitu. Udah itu kacau. Artinya apa? Artinya kita itu berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satu solusinya itu. Kemudian kita juga harus punya rencana cadangan. Rencana cadangan itu seperti saya contohkan lagi biar mudah yang terjadi. Jadi ini contohnya bukan pengandaian tapi yang terjadi di lapangan. Ketika proses pemungutan suara di setiap TPS, seharusnya yang diharapkan KPU RI itu adalah pengirimannya lewat online. Full online harapannya dari KPU RI seperti itu. Karena apa? Agar data itu tidak berhenti. Langsung masuk ke server, langsung bisa dibaca oleh masyarakat kita. Jadi langsung tahu ini loh data yang benar.
Jadi masyarakat tidak berasumsi liar karena datanya sudah tersajikan Yep. di dalam portal-portal kita di KPU. Tapi tidak semua tempat itu bisa mengirimkan secara online, secara full online. Makanya ada cara, ada cadangan untuk menanganinya, untuk mengatasinya. Dengan apa? Semi online. Artinya semi online itu kita petugas kami di KPU Badan Ad Hoc di desa-desa tiap TPS itu punya sistem semi online dalam mengirimkan data. Data itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, namun di tempat itu mungkin tidak bisa dikirim karena apa? Jaringannya. Jaringan. Misal jaringan atau mati lampu di situ. Kalau di desa kan tidak mungkin ada genset yang PLN yang sana kan. Misal jaringan tidak ada, jadi harus disimpan di aplikasi, di HP, di foto dan lain sebagainya, diisi informasinya, kemudian pergi ke tempat yang ada Sinyalnya. jaringannya, ada sinyalnya, baru di situ secara otomatis nanti akan terkirim. Jadi semi online itu awalnya dimasukkan secara offline, kemudian pengirimannya baru online gitu. Jadi ada cadangan. Iya, ada Begitu. rencana cadangan ya. Betul. Ini Pak, selanjutnya ya, Ya. harapan dari Bapak sendiri sebagai Kadif Rendatin di KPU Kabupaten Pekalongan ini terhadap generasi muda terkait dengan pemilu digital, bagaimana? Terkait dengan digital. Iya, pemilu Terhadap digital. pemilih pemula. Iya, pemilih muda pemula. Kami di KPU itu ada kegiatan yang luar biasa sekali dari salah satu divisi kami, divisi partisipasi dan sosialisasi. Itu kegiatannya namanya itu KPU Mengajar. Nah, salah satu pemilih pemula nanti di tahun 2029 itu adalah yang sekarang berada di bangku sekolah. Baik itu SMP maupun SMA. Kalau yang SMP itu paling tidak yang sekarang usianya 15 tahun. 15. Kemudian kalau yang SMA kayaknya semua sudah bisa milih yang SMA. Iya. Yang SMP 15 atau MTS 15 tahun, yang SMA atau MA atau SMK itu sudah bisa milih. Nah, yang kami sampaikan kepada mereka adalah sebenar-benarnya benteng bagi sebuah demokrasi tentang pencegahan berita hoax adalah mereka. Benteng hidupnya adalah mereka, bukan mereka yang sudah jadi pemilih. Kalau yang sudah jadi pemilih, yang sudah tua, biasanya itu di kehidupan masyarakat kita itu kan pikirannya sudah ruwet, terus mikir anak, mikir hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka yang masih muda itu kan pikirannya masih fresh. Masih bisa masih bisa membandingkan antara ini berita yang benar maupun berita yang tidak benar. Iya. Jadi kami juga selalu sampaikan kepada mereka bahwa pentingnya pemilih pemula dalam digitalisasi pemilu adalah mereka adalah benteng hidup. Benteng hidup artinya apa ya? Orang, benar-benar benteng yang berwujud manusia ya, yang bisa membentengi demokrasi kita itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Berarti kembali ke diri kita sendiri masing-masing. Betul. Gitu ya Pak ya. Intinya kalau kita mengarahkan kepada mereka yang masih fresh pikirannya itu lebih jauh lebih mudah daripada dengan yang sudah banyak pikiran lah, kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Lalu pesan Bapak nih kepada masyarakat terkait penggunaan informasi digital tentang pemilu bisa disampaikan? Terkait dengan apa tadi? Penggunaan informasi digital tentang pemilu. Informasi digital tentang pemilu. Harapannya itu masyarakat itu terutama itu masyarakat itu bisa lebih bijak. Artinya lebih bijak itu tidak mudah meledak-meledak. Kita hari ini dapat info, dapat berita ABCD langsung marah, langsung protes, langsung turun jalan. Kalau dalam bentuk kritik itu biasa dan wajar, itu memang harapannya demokrasi kan memang harus seperti itu. Tapi kalau anarkis kan tidak boleh. Nah, dalam hal ini itu harapan kami itu masyarakat bisa lebih bijak dalam menerima informasi. Jadi mereka itu bisa membandingkan
berita-berita yang valid dan tidak valid. Dengan cara apa? Dengan cara mencari informasi dari kanal-kanal resmi yang ada di KPU. Kira-kira seperti itu kira-kira. Oke, jadi Ya. jangan mudah percaya sama hal-hal yang belum tentu kebenarannya ya Pak ya. Betul. Jangan mudah percaya. Last nih Pak, terakhir ya Pak ya. Komitmen KPU Pak dalam mewujudkan pemilu berbasis data dan teknologi sejauh mana untuk saat ini? Ya, komitmen kami jelas kami akan terus meningkatkan sistem informasi yang ada di KPU. Mbak Siwi pernah pakai motor apa? Pernah pakai motor apa? Yang paling jadul. Yang paling jadul. Apa ya Pak ya? Kok lupa saya? Astrea. Astrea pernah. Astrea Pernah, ya. Kira-kira kalau di saat yang sekarang, di zaman yang sekarang, Iya. Mbak Siwi itu pakai motor Astrea, terus yang temennya pakai motor apa ya? NMAX, NMAX atau PCX. PCX di jalan itu yang lebih cepat siapa? Udah pasti dong Pak. Udah yang pasti PCX. yang PCX. Begitu juga dengan KPU. Oke. Begitu juga dengan KPU. KPU selalu berkomitmen untuk selalu senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita itu tertinggal di belakang. Kalau kita tertinggal di belakang, kita pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat kita. Ketika ditinggalkan oleh masyarakat kita, berarti artinya demokrasi mengalami kemunduran. Ketika demokrasi mengalami kemunduran, maka yang terjadi adalah hasil dari demokrasi itu pasti tidak baik. Gitu. Oke. Siap-siap. Pengandaiannya sampai ke yang motor-motor juga ya. Enggak nangka. Baik, teman pemilih, dari perbincangan kita hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa transformasi digital merupakan langkah yang penting dalam modernisasi penyelenggaraan pemilu. Melalui berbagai inovasi teknologi dan sistem informasi seperti Sidali, Sipol, Silon, Sidakam, Siakba, Siparmas, dan Sirekap, KPU berupaya menghadirkan tata kelola pemilu yang lebih efektif, transparan, akurat, dan akuntabel. Namun keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi semata, melainkan juga dukungan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta literasi digital yang baik. Karena itu, mari kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemilu yang modern dan berbasis data demi mewujudkan demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas. Terima kasih kepada Bapak Sigit. Terima kasih atas waktunya Ya. sudah datang kembali di podcast Bisik. Yep. Semoga informasi yang telah diberikan ini bisa menjadi wawasan yang baru bagi para teman pemilih semua. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif. Saya Siwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.